Ghazali wanti-wanti, diinget-inget ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Kimia As-Sa'adah meracik formula agar manusia dapat menemukan kebahagiaan. Langkah pertama yang harus dilakukan menurut Al-Ghazali, seorang harus mampu mengenali dirinya. Pengenalan diri ini tidak hanya sekedar lahiriah. Al-Ghazali menyampaikan bahwa mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan mengenali 3 sifat yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu sifat binatang atau sifatul mahaim, sifat setan atau sifatul syayatin, dan sifat malaikat atau sifatul malaikah. Setiap sifat memiliki asupan kebahagiaan dan kepuasannya masing-masing. Ketiganya harus difungsikan sesuai perannya dengan dosis yang tepat. Tugas manusia adalah mengenali dan mengendalikan ketiga sifat tersebut dalam dirinya agar menjadi modal untuk meramu kebahagiaan yang sejati. Kenali dirimu. Ya, itu kalimat-kalimat di Kimia As-Sa'adah. Coba deh kalau sanggup tanyakan, siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini? Di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan? Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Siapa sih aku itu? Dari mana aku datang? Kok tiba-tiba aku ujug-ujug ada di sini itu loh? Apa kebetulan? Atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja? Kok aku dilahirkan di Sumatera? Kok aku dilahirkan Jawa Timur? Kok aku kira-kira disuruh membawa misi apa sama Allah? Nah itu muhasabah. Dan Ghazali wanti-wanti, diinget-inget ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor. Ada 3 variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. 3-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, nggak lah pak, malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Walik. Jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Nggak gampang loh bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Lu kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang, orangnya punya akal. Manusia kan dikasih bekal akal. Dan itu setan ditantang untuk menaklukkan. Dan sering sukses. Ya kan? Loh setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setannya ya geleng-geleng kepala dan menungso belum diapa-apain wis manut. Oke.
Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya, tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya. Jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah tiga-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan. Katanya Ghazali, untuk bisa ngerti takarannya, yang ngontrol harus akal. Kenapa harus akal? Gambarannya kayak kota, katanya Ghazali. Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya bukan akal, tapi hati, kolab. Jadi katanya Ghazali, enggak, akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya. Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu, karena hati itu rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian-pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal. Prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi, hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak, mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya. Terus karena itu katanya Ghazali, hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim.
Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking 1, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat. Kamu mesti komplain, "Oh, malaikat kan bagus, Pak." Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong. Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga, ya kan? Ya. Terus sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1, kok kalah terus aku, rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya, kapan status sosialku tinggi ya, kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik, gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu, pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah, ibadah, jangan sampai putus, yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun, itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat enggak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tanpa makan, tanpa ngopeni hidup dunia juga enggak manusiawi. Enggak ada sabuiyahnya, kamu enggak punya hasrat, enggak punya ambisi, enggak punya cita-cita, kamu juga enggak manusiawi, enggak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu ndak kayak setan, ndak cerdas, ndak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh, itu untuk hal-hal yang bagus. Kamu namanya kreatif. Jadi coba hati-hati di kontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking 1 dan semua temenmu kalah, maka ada sabuiyah yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa, itu berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim. Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat. Oke, itu teori tentang kebahagiaan dari Kimiaus Sa'adah. Baik, saya akhiri sekian kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.